Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau sebelum ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan puji-pujian kepada kami untuk memuji Engkau, Sang Pencipta kami, Sang Penebus kami, Sang Juru Selamat kami, yang rela turun ke dalam dunia demi kami dan rela menderita bagi kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Tadi mulut kami berkata-kata, biarlah sekarang telinga kami yang tenang, diam, dan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini, berkatilah dia apa yang sudah dia persiapkan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita membuka dari Efesus pasalnya yang kedua. Kita akan melihat dari ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama seluruhnya, Efesus pasal 2, ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Sesudah menemukan, mari kita membaca dengan tenang, dengan memikirkan kata demi kata menjadi kalimat, kalimat demi kalimat, supaya kita bisa lebih memahami ayat-ayat firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, semua orang itu maunya sehat. Dan tidak ada orang yang tidak mau sehat, saudara. Orang yang masih waras itu pasti maunya sehat. Dan gak mungkin saudara mau sakit, gak mungkin. Hari ini tema ulang tahun gereja kita adalah gereja yang sehat. Dan kemudian saudara, untuk menjadi sehat itu semua pasti ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya saudara? Ya gampang sekali. Makan makanan bergizi. Yang kedua saudara, berolahraga. Itu yang paling dasar sekali. Saudara, zaman sekarang adalah zaman yang sangat-sangat berbahaya sekali, saudara. Kenapa? Karena orang terus makan dan terus bekerja, tetapi saudara, kerjanya itu lebih banyak duduknya dibanding bergeraknya. Alias saudara, tidak bergerak, tapi makan terus, saudara. Sehingga apa? Sehingga orang zaman sekarang bekerja itu tidak berkeringat. Ditambah saudara, malas berolahraga. Sehingga orang zaman sekarang saudara, masih muda itu sudah sakit-sakitan. Berbahagialah mereka yang bekerja sebagai kuli panggul, sebagai petani, dan juga kuli bangunan saudara. Kenapa? Karena walaupun uang mereka sedikit, tapi sehatnya banyak saudara. Dibanding dengan orang yang duitnya banyak, tetapi kerjanya enggak bergerak, tetapi saudara itu kurang sehat. Nah, siapa yang lebih berbahagia? Yang lebih berbahagia adalah orang yang kerjanya banyak gerak, duitnya banyak saudara. Ya, orang yang kerjanya banyak gerak, berkeringat, dan duitnya banyak. Dan orang seperti itu sangat sedikit saudara. Yang banyak, kerjanya keras, duitnya dikit. Atau duitnya banyak, kerjanya saudara, ya cuma duduk-duduk saja, pikir saudara. Maka menjadi kurang sehat. Nah saudara, jikalau semua orang itu masih sehat saudara, demikian pula dengan gereja. Semua gereja maunya sehat, dan tidak ada satupun gereja yang mau sakit saudara, tidak ada. Tetapi saudara, sehatnya orang dengan sehatnya gereja belum tentu sama. Sakitnya orang dengan sakitnya gereja juga itu belum tentu sama. Alias bisa berbeda. Nah, di mana bedanya saudara? Kalau orang sehat itu jelas sehat. Tetapi saudara, gereja yang kelihatan sehat belum tentu sehat saudara.
mungkin sedang sakit. Sebaliknya kalau orang sakit, jelas sakit. Tetapi saudara, gereja yang kelihatan sakit belum tentu benar-benar sakit. Saudara, gereja kita harus ingat itu bukan gedung, itu adalah manusianya. Saudara, manusia itu bisa individual dan juga bisa komunal, saudara. Yang individual, kita orang Kristen adalah gereja. Yang individual misalnya, saudara. Dan kemudian itu saudara sakit tetapi kelihatan sehat. Sehat saudara, tapi kelihatan sakit. Saudara, sebetulnya kelihatannya sehat tetapi sakit. Kelihatannya sakit tetapi sehat, saudara. Siapa contoh orang yang kelihatannya sehat tetapi sakit, saudara? Yudas Iskariot. Kelihatannya sehat, saudara, tetapi sakit. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia itu cuma ada satu namanya, bagaimana saya bisa memperkaya diri dengan mencuri uang gereja, saudara. Itu orang yang kelihatannya sehat tetapi sakit, saudara. Lalu Ayub, saudara, orang yang kelihatannya sakit tetapi sehat. Saudara, dia itu sakit dan betul-betul sakit. Sakitnya parah, saudara. Harta dari begitu banyak, Alkitab mencatat, yaitu orang terkaya pada zaman itu di sebelah timur. Tetapi habis semua hartanya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ambil lagi hartanya. Tapi apakah Ayub marah, saudara? Enggak. Ayub enggak marah. Setan bilang sama Tuhan, kalau misalnya kamu tidak pagari dengan berkat, alias berkatnya diambil, dia pasti mengutuki kamu. Kata Tuhan kepada setan, oh laju, silakan. Kita buktikan apakah Ayub akan mengutuki saya. Saudara, harta diambil semuanya, saudara. Habis-habisan sampai nol, saudara. Dan kemudian tidak cukup harta, tetapi juga saudara adalah apa? Anak-anaknya 10, 7 laki-laki lambang sempurna, ditambah 3 perempuan, total 10, itu lambang sempurna, saudara. Diambil juga, saudara. Mati semuanya. Saudara, siapa tidak sedih? Tetapi saudara, dari mulut Ayub itu tidak keluar kata kutuk kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan panggil lagi setan. Tantan, apakah dia mengutuki saya? Ayo, kamu bilang tadi apakah bahwa dia pasti mengutuki saya? Kalau saya tidak pagari dengan berkat, apakah dia mengutuki saya? Setan bilang kepada Tuhan, kira-kira Han, tadi Tantan, sekarang Han, Tuhan. Masih ada satu lagi. Dia pasti mengutuki engkau. Apa itu? Ambil kesehatannya. Dia pasti mengutuki engkau. Harta sudah habis, anak sudah habis. Sekarang kesehatan pasti mengutuki engkau. Kata Tuhan, laju, silakan. Saudara, kemudian akhirnya setan mengambil kesehatan Ayub, saudara. Apakah Ayub mengutuki Tuhan, saudara? Itu sakitnya, saudara. Bukan cuma sakit, tetapi memalukan. Dia punya sakit katanya gatal-gatal, saudara. Dan tidak cukup digaruk dengan kuku, tidak cukup. Harus digaruk dengan beling, saudara. Pasti berdarah tubuhnya. Dan pasti sangat menjijikan sekali, saudara. Dan kemudian, saudara, apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak. Tapi saudara, ada godaan dari istrinya. Istrinya bilang, aduh ini Tuhanmu itu ya, sudahlah, kutukilah Allahmu itu, kutukilah. Dan matilah kamu sekalian. Saudara, apa kata Ayub? Kamu ini seperti perempuan gila. Kamu cuma mau menerima apa yang baik dari Allah. Yang tidak baik kamu tidak mau terima. Saudara, Ayub tidak mengutuki Allah, saudara. Walaupun seluruh hartanya habis, walaupun seluruh anaknya habis, bahkan kesehatannya habis, saudara, dia tidak mengutuki Allah. Kenapa? Karena Ayub tahu semua adalah titipan dari Allah dan suatu saat akan diambil oleh Allah. Kalau diambil, ya sudah, saudara. Lalu kemudian istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu, kutukilah Tuhanmu, saudara. Ayub bilang tidak. Kenapa, saudara? Kalau Ayub sampai mengikuti perintah istrinya, saudara, mengutuki Tuhan, maka saudara, Tuhan kalah oleh setan.
Kenapa? Karena sebelumnya setan tadi bicara, aku ambil, kamu jangan pagari dengan berkat, dan aku ambil seluruh kesehatan. Dia pasti mengutuki kamu, saudara. Oh, kemudian ternyata saudara, Ayub tidak mengutuki Tuhan, saudara. Siapa yang menang? Tuhan yang menang, saudara. Ayub kelihatan sakit, saudara, tetapi dia sehat, rohaninya sehat, saudara. Yudas kelihatan begitu sangat sehat, tapi sakit, saudara. Yang di otak dia cuma uang, dan uang, saudara. Maka saudara, kalau kita memperhatikan, saudara, apakah ada orang yang sakit? Banyak, saudara. Apakah ada orang yang sehat? Juga banyak, saudara. Tapi saudara, analogi sebuah gereja, sehat atau sakit, itu tidak bisa dibandingkan dengan orang per orang. Saya ulang, analogi sebuah gereja secara komunal atau sakit, saudara, atau sakit itu tidak bisa dibandingkan dengan orang per orang, tetapi harus dibandingkan dengan sebuah keluarga. Saudara, sebuah keluarga, saudara, dari luar itu bisa kelihatan sehat, tetapi saudara, dari dalam itu faktanya, saudara, sakit. Contohnya banyak. Yang irjen itu, saudara, dari luar itu kelihatan sehat, saudara, tapi dalamnya, saudara, sakit. Saudara, keluarga yang sakit atau keluarga yang kurang sehat, saudara. Misalnya, suami tidak mengasihi istri. Istri tidak mau taat kepada suami, saudara. Istri maunya suami taat kepada istri, saudara. Kita dalam bahasa Inggris tahu ya, kenapa ya istri itu begitu sangat berkuasa sekali, saudara. Dalam bahasa Inggris tahu, ada father. Kalau jadi papa mertua, father in law. Ada mother. Kalau mama mertua, mother in law. Ada daughter in law. Tetapi tidak ada wife in law, tidak ada, saudara. Yang ada wife is law. Istri adalah hukum, saudara. Maka tidak heran, saudara. Itu apa? Yaitu istri pingin menjadi apa? Aku adalah hukum. Suami harus taat kepada aku, saudara. Ini suatu keluarga yang sakit, saudara. Ini keluarga yang tidak sehat. Anak yang tidak taat kepada orang tua. Lalu juga orang tua yang kurang peduli kepada anak. Ini tidak sehat, saudara. Dari luar kelihatan sehat, tetapi dari dalam, saudara, itu belum tentu. Itu sakit, saudara. Dan hari ini, saudara, di hari yang khusus ini, kita akan khotbah tentang gereja yang sehat. Saudara, ini judul gampang, saudara. Tapi mempersiapkannya ini bisa membuat saya sakit. Susah luar biasa. Kenapa? Karena tidak boleh salah. Dan harus betul-betul, saudara. Gereja yang sehat. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan gereja yang sehat? Yang kedua, bagaimana menjadi gereja yang sehat, saudara? Sebelum kita mengerti sebuah gereja yang sehat, saudara, maka kita harus tahu dulu arti dari gereja. Apakah arti gereja, saudara? Gereja bukan hanya berarti tempat ibadah orang Kristen. Saudara, gereja, saudara, itu bukan kebetulan loh. Bukan kebetulan, saudara. Itu punya arti. Kalau misalnya masjid, artinya apa? Orang cuma taunya tempat ibadah orang Islam. Pura artinya apa? Tempat ibadah orang Hindu, saudara. Tetapi gereja ini bukan kebetulan, itu punya arti. Saudara, apa arti dari gereja? Dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Dalam bahasa Portugis, igoreia, juga kurang jelas, saudara. Istilah gereja dari istilah bahasa Portugis, igoreia, maka menjadi gereja. Tapi dalam bahasa Yunani itu jelas banget, saudara. Kenapa? Dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Apa eklesia? Terdiri dari dua kata, ex dan klesia. Oke, kalau dalam bahasa Yunani, ex dan kaleo. Apa arti ex? Keluar. Apa arti kaleo? Seperti bahasa Inggris, call. Itu panggil, saudara. Jadi dari dua kata, keluar dan panggil. Jadi apa arti gereja? Gereja adalah berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Saudara, bukan kebetulan gereja punya arti, tapi ada arti orang-orang yang dipanggil keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana, saudara?
keluar dari kegelapan kepada terang. Pertanyaannya, saudara, apa dan siapa yang menerangi? Saya ulang ya, saudara, gereja artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar atau dipisahkan bagi Allah, saudara. Lalu kemudian apa dan siapa yang menerangi? Allah, saudara. Yang menerangi. Lewat apa, saudara? Lewat Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, saudara. Lalu kemudian apa dan siapa yang diterangi, saudara? Hati dan pikiran manusia yang diterangi oleh Alkitab. Wahyu tertulis Allah. Dari mengerti salah tentang Allah dan manusia menjadi mengerti benar tentang Allah dan manusia. Saudara, dulu saudara, sebelum saudara menjadi orang Kristen, apa yang saudara mengerti tentang Allah? Coba kita ingat-ingat kembali. Sebelum kita menjadi orang Kristen, apa yang kita mengerti tentang Allah, saudara? Bukankah Allah itu ada di gunung? Sehingga orang menyembah gunung. Pada saat gunung meletus, kita berpikir dulu, waduh ini Allah ngamuk nih, Allah ngamuk maka meletus. Bagaimana caranya? Kita mesti ademkan hati Allah yang ngamuk. Dengan cara apa? Memberi sesajen, saudara. Apa yang kita mengerti tentang Allah sebelum kita menjadi orang Kristen, sebelum kita membaca Alkitab, saudara? Matahari adalah Allah. Maka saudara, orang menyembah matahari. Pohon adalah Allah. Maka saudara, ada orang menyembah pohon. Apalagi pohon yang besar, saudara. Pohon besar, beringin, itu sudah ada aura menyeramkan, angker, menakutkan, saudara. Maka nggak usah diajarin, saudara. Orang kalau mau kencing di situ, saudara, langsung, saudara yang dulu pernah ngerti kan ya, sebelum kencing di depan pohon besar, saudara, beringin misalnya, ngerti kan ya, numpang-numpang, permisi, anak babi mau pipis. Numpang-numpang, permisi, anak kambing mau BAB. Saudara, itu yang kita mengerti tentang Allah sebelum kita menjadi orang Kristen, saudara. Dan kemudian saudara, siapa yang mencipta alam semesta? Sebelum kita menjadi orang Kristen. Oh, kita tahu Tuhan, saudara, Tuhan. Tetapi bagaimana cara Tuhan mencipta, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu, saudara. Bagaimana mencipta? Tidak tahu. Pokoknya dia mencipta, saudara. Saudara, melalui wahyu Allah yang tertulis, yaitu Alkitab, memberitahu kita bagaimana cara Allah mencipta alam semesta. Allah mencipta alam semesta, saudara. Dari tidak ada menjadi ada. Saudara harus tahu, yang ada sekarang ini tadinya tidak ada. Dan Allah mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, saudara. Lalu kemudian bagaimana cara Allah mencipta, saudara? Allah mencipta dengan memakai firman-Nya yang penuh dengan kuasa, saudara. Allah itu digambarkan seperti seorang raja yang sangat berkuasa. Dan kemudian dia memberi perintah. Semua perintahnya harus terjadi. Maka saudara, di dalam Allah mencipta, di dalam Alkitab dicatat Allah berfirman seperti seorang raja. Jadilah, maka jadi, saudara. Kita tahu dari mana, saudara? Dari wahyu Allah yang tertulis yang bernama Alkitab, saudara. Dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, apa yang kita mengerti tentang manusia, saudara? Saya ulang, apa yang kita mengerti tentang manusia, saudara? Bukankah kita tidak mengerti? Bukankah kita bilang, ya ini saya manusia, saya ini bukan hewan, saya bukan binatang, saudara. Cuma itu yang kita tahu, saudara. Apakah kita tahu bagaimana cara Allah mencipta manusia? Lalu kemudian apa bahan yang dipakai oleh Allah untuk mencipta manusia, saudara? Saudara, Tuhan melalui wahyunya yang tertulis bernama Alkitab, dia memberitahu kita, saudara, bahwa Allah itu waktu mencipta manusia tidak dengan berkata jadilah, tidak, saudara. Tetapi dia, saudara, itu menggunakan bahan tanah. Dari seonggok tanah. Lalu kemudian saudara, seperti tangan seorang seniman yang sangat agung sekali, membentuk tanah seonggok itu, saudara. Dan kemudian dibentuk menjadi manusia.
Dan kemudian diberikan nafas hidup sehingga tanah yang mati kemudian menjadi hidup, saudara. Oleh siapa? Oleh Allah, saudara. Kalau kita ngelihat tanah, saudara, biasa-biasa aja, saudara. Coba, saudara, Pak Ahong ngelihat tanah, saudara ngelihat pasir, itu jadi duit, saudara. Kenapa? Ini pasir ini ya bisa menjadi batako, bisa menjadi genteng dan sebagainya, saudara. Kalau kita bodoh-bodoh ngelihat tanah, cuma tanah doang diinjak-injak, saudara. Kalau kita ngelihat batu, saudara, batu ganggu aja. Tapi bagi Michelangelo, saudara, kalau dia melihat batu, saudara, dia pikir luar biasa. Maka dia pernah melihat satu batu, saudara, jelek banget bentuknya. Tapi dia tahu, saudara, ini batu kerasnya luar biasa. Ini bagus banget, saudara. Kemudian dia tanya kepada pemilik batu, dijual? Kamu mau beli? Mau? Sudahlah, kamu ambil aja lah. Itu batu gak berguna bagi saya, saudara. Tapi saudara, di tangan Michelangelo, saudara, seorang pemahat paling top di seluruh dunia, saudara, itu dia pahat bisa menjadi patung yang indah luar biasa, saudara. Saudara, bagaimana cara Allah mencipta kita, saudara? Alkitab memberitahu kita, itu dari seonggok tanah yang tidak berguna, saudara, yang begitu sangat murahan sekali, tapi dibentuk oleh Allah dengan seni yang sangat tinggi sekali, dan kemudian saudara diberikan napas hidup oleh Allah dan menjadi manusia, saudara. Saudara, saya harus ingatkan bahwa kita jadi manusia, saudara, nggak usah sombong, kaya, pinter, nggak usah sombong, saudara. Kenapa? Cuma tanah doang, saudara, dari bahan yang murah. Kemudian dibentuk oleh Allah. Apa sih, saudara? Itu begitu sangat rentan, luar biasa. Kita rentan sekali. Kenapa? Terbuat dari tanah. Kita mungkin mesti ngomong, Tuhan, buat aku dari besi biar kuat. Enggak, Tuhan bilang, kalau besi enggak bisa, harus tanah. Itu lebih mudah dibentuk, lebih bagus, saudara. Artinya, saudara, kita menjadi manusia, jangan sombong. Kita pandai, kita kaya, jangan sombong. Kita cuma tanah, saudara. Dan kita akan kembali kepada tanah. Tapi juga jangan minder. Kenapa? Karena walaupun cuma dari tanah yang tidak berharga, saudara, tapi dibentuk oleh tangan Tuhan yang sangat-sangat berharga sekali. Dibentuk oleh seorang seniman yang sangat-sangat terkenal sekali, yang sangat susah, yang sangat-sangat indah sekali, saudara. Maka jangan minder. 2 poin, saudara, menjadi manusia. Jangan sombong dan juga jangan minder. Jangan sombong karena kita cuma terbuat dari tanah, kita rentan, kita lemah. Juga jangan minder, saudara, karena yang membentuk kita adalah Tuhan, saudara. Lalu kemudian, saudara, pertanyaan berikutnya. Dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, apa yang kita mengerti tentang dosa, saudara? Bukankah kita cuma mengerti membunuh adalah dosa, berzina adalah dosa, mencuri adalah dosa, saudara. Tapi Alkitab, saudara, wahyu Allah bilang, bukan cuma sekedar membunuh dosa, saudara. Yesus berkata, kamu benci orang, sama dengan membunuh. Dulu saya pikir-pikir, saudara, benci kok bunuh, saudara. Waktu pikir-pikir lagi, benar, saudara. Kalau kita benci orang, saudara, apa yang kita harapkan? Biar mati aja orang itu, saudara. Itu sama dengan membunuh, saudara. Waktu kita berpikir zina, saudara, itu sudah berzina. Jadi definisi dosa itu lain sekali, saudara. Lalu kemudian apa yang kita mengerti tentang dosa? Dosa juga berarti, saudara, ini paling penting, meleset dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah. Seperti seorang pemanah, saudara. Kemudian dia memanah suatu target. Dan kemudian waktu dia panah, saudara, waktu meleset, tidak tepat sasaran, itu disebut namanya, saudara, adalah dosa. Dosa adalah meleset dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah, saudara. Kalau saudara juga kerja, ditargetkan sama bos saudara, nanti ya penjualannya itu ya, untuk tahun ini saya tetapkan misalnya 2 miliar. Saudara, ternyata tidak mencapai target, cuma cepet tiaw, saudara. Di mata bos dosa nggak, saudara? Ya dosa. Bodoh banget kamu. Apa akibatnya, saudara? Pecat, fire, saudara. Nah, dosa berarti adalah meleset dari yang ditetapkan oleh Allah, saudara.
Maka saudara, dari mana kita tahu? Dari Alkitab yang memberitahu kita bahwa dosa adalah bukan cuma membunuh, berzina, mencuri, bukan. Tapi meleset dari yang ditetapkan oleh Allah, saudara. Dan juga Alkitab memberitahu kita bagaimana cara mencapai sasaran itu, saudara. Bagaimana supaya tidak meleset, saudara. Bagaimana caranya? Itu mengikuti tujuan Allah, bukan tujuan manusia. Saudara, manusia misalnya, saya menciptakan bolpen. Dan tujuan saya menciptakan bolpen ada pada saya, bukan ada pada bolpen, saudara. Allah mencipta manusia, tujuannya bukan ada pada ciptaan, tetapi ada pada Sang Pencipta, saudara. Saudara, lalu apakah tujuan Tuhan menciptakan manusia? Untuk memelihara seluruh ciptaan yang lain. Tuhan juga bukan cipta manusia, Tuhan juga cipta binatang, Tuhan juga cipta alam semesta. Nah, pelihara apa yang aku ciptakan, saudara. Lalu kemudian saudara, apa tujuan utama hidup manusia? Alkitab memberitahu kita 2 poin, saudara. Memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya, saudara. Di dalam mitologi, saudara, apa tujuan dewa mencipta manusia? Dewa mencipta manusia, tujuannya adalah supaya manusia menjadi budaknya dewa. Supaya manusia itu menjadi hambanya dewa. Supaya manusia menjadi pelayannya dewa. Tapi Alkitab enggak, saudara. Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk memelihara seluruh ciptaan, saudara. Lalu kemudian apa tujuan hidup manusia? Saudara yang tidak punya tujuan hidup, mohon maaf, enggak beda sama hewan, saudara. Apa tujuan hidup? Ya makan, ya berkembang biak, ya tidur, ya mencari keamanan. Kalau saudara tujuan hidup cuma itu, saudara, enggak beda sama hewan. Tetapi Allah menciptakan manusia itu punya tujuan. Dan apakah tujuan hidup manusia? Yaitu 2 poin tadi, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Cara paling gampang adalah di gereja, saudara. Kita memuliakan Allah, kita menyanyi-nyanyi, memuliakan Allah. Dikasih bonus oleh Allah, sambil menikmati Allah melalui nyanyian, saudara. Maka tadi saudara ya, kalau saudara nyanyi enggak, cuma memuliakan enggak menikmati, kasihan banget. Lalu kemudian saudara cuma menikmati, tidak memuliakan, itu antroposentris banget, saudara. Sekarang banyak lagu yang dibawa ke dalam gereja. Siapa yang menikmati? Manusia. Dan Tuhan tidak menikmati, saudara. Kenapa? Karena market oriented. Ini ya jemaat sukanya lagu apa nih? Lagu apa jemaat? Oh, lagu gunjerang-gunjerang. Kita kasih lagu gunjerang-gunjerang, saudara. Siapa yang menikmati, saudara? Jemaat. Dan Allah tidak menikmati, saudara. Itu berdosa sangat besar sekali. Kalau kita, saudara, dalam ibadah kita menikmati, tetapi kita tidak memuliakan, saudara. Lalu juga kasihan, kalau kita memuliakan, kita tidak menikmati, juga kasihan, saudara. Maka 2 poin, saudara, apa tujuan utama manusia? Yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kita tahu dari mana, saudara? Kita tahu semua dari Alkitab, saudara. Saudara, kita kembali kepada arti gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar oleh Allah. Dari kegelapan kepada terang, saudara. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, yang khusus, yang dipakai oleh Allah untuk menerangi hati dan pikiran manusia, saudara. Bukankah gelap itu berbahaya? Bukankah gelap itu, saudara, tidak sehat, saudara? Bukankah terang itu bisa menghindarkan kita dari bahaya dan sehat, saudara? Dulu, sebelum teknologi peralatan pengobatan jantung ditemukan, saudara, semua orang sakit jantung pucat, saudara. Dulu waktu saya masih SMP, SD, saudara, kalau dengar ada orang si anu sakit jantung, dia pucat, saudara. Kenapa? Tinggal tunggu waktu lagi mati, saudara. Tapi bersyukur, saudara, ditemukan peralatan pengobatan jantung dan kemudian ditemukan, saudara, maka orang yang sakit jantung, oh tenang saja, saudara. Kenapa? Karena sudah ada alatnya, sudah ada dokternya, saudara, maka tenang aja. Apa nih, saudara? Dulu gelap, sekarang menjadi terang, saudara.
Demikian pula dengan Alkitab yang menerangi pikiran dan hati manusia. Dulu kita gelap, tidak ngerti apa-apa tentang Tuhan, tentang manusia, tentang dosa, tentang yang lain. Kita tidak mengerti, saudara. Tapi sekarang terang. Dan juga kita menjadi sehat, saudara. Saudara, gereja adalah orang-orang yang diterangi hatinya dan pikirannya oleh Tuhan. Maka saudara, orang-orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang paling sehat. Kenapa? Karena orang yang paling mengerti siapakah Allah. Orang yang paling mengerti siapakah manusia. Orang yang paling mengerti apakah dosa. Dan yang paling mengerti kita membutuhkan juru selamat. Itu cuma orang Kristen, saudara. Artinya saudara, orang-orang Kristen harusnya sehat. Dan kita saudara baru saja berbicara tentang orang Kristen secara individual, saudara. Dan juga secara komunal, saudara. Saudara, apa sih sebetulnya fondasi sebuah gereja, saudara? Tadi kita baca dalam Efesus pasal yang kedua. Apa fondasi sebuah gereja? Yaitu para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjurunya, saudara. Pada waktu saya ke Israel, lalu kemudian pingin tahu saudara tempat bait Allah. Akhirnya dikasih tahu, nah ini bekasnya nih. Lalu kemudian kami diajak turun, saudara. Kemudian begitu turun, itu lorong dalam banget. Dan juga cukup panjang, saudara, lorongnya. Kecil, sempit, cuma bisa jalan satu orang. Kemudian saya lihat batu besar banget, saudara. Gede banget. Ini batu gede banget ya. Lalu kemudian saya tanya, ini batu apa ya? Ini batu pondasi bait Allah yang dulu. Oh, gede banget, saudara. Saya tanya, ini beratnya berapa ya? Pokoknya berat banget. Saya cuma pikir, saudara, bagaimana cara menggergajinya itu batu. Kedua, bagaimana cara membawanya itu batu. Gede banget, saudara. Dan itu menjadi fondasi dari bait Allah, saudara. Dan gereja yang sehat itu harus dibangun dan fondasinya adalah para rasul, para nabi, dan Yesus sebagai batu utama, sebagai batu penjurunya, saudara. Kalau saudara melihat gereja yang rame, tapi kemudian saudara, ajaran mereka tidak didasarkan kepada ajaran para rasul, tidak didasarkan pada ajaran para nabi, dan tidak menjadikan Kristus sebagai pusat, saudara. Walaupun rame, walaupun meriah, saudara, tapi tetap gereja yang sakit, saudara. Saudara, gereja yang sehat menurut Louis Berkhof di dalam bukunya, saudara, Systematic Theology. Saudara, dia berkata, gereja yang sehat adalah gereja yang pertama, betul-betul mengkhotbahkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, Louis Berkhof katakan, itu gereja yang betul-betul menjalankan sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Lalu kemudian ditambahkan, yang ketiga adalah gereja betul-betul berani mendisiplin jemaat yang melakukan pelanggaran. Kenapa? Itu berkaitan dengan kekudusan Tuhan, saudara. Sebaliknya gereja yang tidak sehat, gereja yang sakit, saudara, adalah gereja yang tidak benar-benar mengkhotbahkan firman Tuhan. Yang kedua, gereja yang tidak benar-benar menjalankan sakramen. Yang ketiga, gereja yang tidak berani mendisiplin jemaat yang melakukan pelanggaran atau dosa, saudara. Maka sekarang, saudara, ada begitu banyak gereja yang tidak benar-benar mengkhotbahkan firman Tuhan, saudara. Lalu apa ciri-ciri gereja yang tidak benar-benar mengkhotbahkan firman Tuhan? Mereka lebih suka mencomot-comot ayat, mengambil ayat-ayat, saudara, tidak secara utuh. Kalau saudara perhatikan, banyak pendeta, saudara, waktu khotbah, dia lebih suka khotbah tematik. Dan tematiknya, saudara, lebih suka menyenangkan manusia, saudara. Apalagi sudah zaman pandemi, saudara. Apa khotbah paling menarik, saudara? Bagaimana cara lolos daripada penderitaan? Bagaimana caranya supaya kita itu diberkati oleh Tuhan, saudara? How to, bagaimana, saudara? Kenapa? Karena itu yang laku. Dan itu, saudara, yang dicari oleh manusia. Bagaimana caranya, saudara? Tapi, saudara, apakah mereka betul-betul berani berkhotbah menegur dosa? Waktu pandemi terjadi, kamu pikir mungkin kamu ada dosa loh. Mungkin ada dosa.
Lalu kemudian saudara, tidak berani saudara khotbah di dalam menegur dosa. Tidak berani. Kenapa? Itu tidak laku saudara. Maka mereka cuma khotbah-khotbah tematik. Semua khotbah-khotbah tematik saudara. Saudara harus tahu, khotbah tematik itu jauh lebih sulit daripada khotbah eksposisi saudara. Orang mau khotbah tentang doa saudara, seluruh doa itu saudara ada dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Orang khotbah tematik harus saudara kutip semua tentang doa dari seluruh Alkitab saudara. Harus tahu prinsipnya. Harus saudara mengerti seluruh prinsipnya, kemudian mengambil kesimpulan saudara. Tapi orang khotbah tematik saudara, sekarang apa khotbahnya? Itu doa Yabes. Doa di mana Tuhan mendengar doa Yabes untuk membesarkan kerajaan Israel saudara. Doa Yabes saudara, cuma doa Yabes. Tapi saudara tidak kutip doa yang lain. Bagaimana saudara? Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus loh saudara, sudah menjalankan seluruh kehendak Allah, seluruh perintah Allah. Dia cuma minta saudara, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, singkirkan cawan ini lalu daripadaku. Saudara, apakah Allah menjawab saudara? Tidak. Tetapi doa-doa Yabes, Allah menjawab saudara. Berarti dia cuma khotbah separuh benar saudara, dan tidak secara keseluruhan. Lalu kemudian Paulus saudara, dia doa sama Tuhan. Tuhan, tolong angkat duri dalam daging. Tolong Tuhan, aku tidak tahan, sakit sekali. Saudara, apakah Tuhan mengabulkan doa Paulus? Ini orang besar luar biasa. Sudah berjasa bagi kerajaan Allah saudara. Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak kabulkan permintaan Paulus. Malah Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Saudara, orang-orang besar doa tidak dijawab oleh Tuhan saudara. Lalu siapa kita? Mereka cuma mengambil doa Yabes. Siapa kita saudara? Apakah kita sudah punya jasa bagi kerajaan Allah saudara? Lalu kemudian saudara, mereka cuma khotbah doa Yabes saudara. Ayo doa Yabes, Tuhan menjawab, kita juga pasti dijawab. Siapa kita saudara? Tapi tidak seimbang. Tidak mengambil contoh seperti Paulus. Tidak mengambil contoh seperti Musa. Musa cuma minta, Tuhan, aku pengen pijak. Aku pengen pijak tanah itu loh. Aku sudah impikan, aku sudah rindukan. 40 tahun loh Tuhan. Aku cuma pengen pijak tanah itu Tuhan. Saudara salah gak minta begitu saudara? Enggak salah. Tuhan bilang, sekali aku bilang tidak, ya tidak. Jangan debat lagi sama saya. Saudara, Tuhan tidak menjawab doa Musa saudara. Tapi Tuhan masih kasihan sama Musa. Kamu udah boleh pijak. Sekarang kamu naik saja ke puncak gunung Pisgah. Dan kamu lihat itu tanah perjanjian cuma dari atas saudara. Dan Musa taat. Saudara, kebanyakan orang sekarang cuma sukanya khotbah-khotbah tematik saudara. Itu susah luar biasa khotbah seperti itu saudara. Lalu kemudian dibuat menjadi mudah. Dan kemudian saudara akhirnya apa? Kemudian mulai comot-comot ayat saudara. Tidak secara keseluruhan. Nah, laku khotbah itu saudara. Tapi apakah itu khotbah yang sehat saudara? Sama sekali tidak. Khotbah yang sehat adalah khotbah yang betul-betul mengkhotbahkan firman Tuhan. Maka reform saudara, di seluruh gereja reform saudara, khotbahnya punya ciri khas, yaitu khotbah-khotbah eksposisi saudara. Baca ayat demi ayat, mengerti ayat demi ayat, baik ayat yang gampang maupun ayat yang susah saudara. Itu harus digali, itu harus dibahas, itu harus disampaikan kepada jemaat saudara. Maka kata Louis Berkhof, gereja yang sehat adalah gereja yang betul-betul mengkhotbahkan firman Tuhan saudara. Juga gereja yang menjalankan sakramen, dan juga gereja yang berani untuk mendisiplin jemaat yang melakukan pelanggaran saudara. Saya akan tutup. Sesudah kita mengerti ini saudara, pertanyaannya saudara, apakah gereja Reform Injil Indonesia, baik pusat, cabang, termasuk Palembang saudara, apakah gereja yang sehat saudara? Saudara pikir sendiri.
itu adalah secara komunal. Bagaimana secara individual? Saudara sendiri, apakah sekarang sedang rasa sehat atau sedang rasa sakit, saudara? Saudara jawab sendiri. Saudara, dari dulu saya khotbah, saudara, itu sulit sekali menyenangkan manusia, sulit, saudara. Kenapa? Sejak saya kerja, saudara, itu sama atasan saya biasa-biasa aja. Saya cuma kerja sebaik-baiknya, saudara. Sisanya biar atasan menilai, saudara. Saya sulit menyenangkan atasan. Sulit menjilat atasan, saudara. Saya cuma kerja sebaik-baiknya. Atasan lihat ya sudah, enggak lihat ya sudah, enggak apa-apa, saudara. Kenapa? Biar Tuhan yang lihat. Dan saya yang lihat, saya tahu apakah saya kerja sungguh-sungguh atau main-main, saudara. Saya tahu. Nah, saudara, hari ini khotbahnya adalah tentang gereja yang sehat. Secara komunal, gereja Reform Injili, saudara, apakah sudah sehat secara komunal? Dan secara pribadi, saudara, apakah saudara sudah sehat? Atau sebetulnya masih sakit, saudara? Saudara bisa menilai sendiri. Kalau masih sakit, saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita berbalik arah kembali kepada Tuhan, saudara. Semoga kita menjadi individual Kristen yang sehat, saudara. Tetapi bukan cuma saudara ngerti teori, tapi juga saudara menjalankan teori itu, saudara. Mempraktekkan teori itu. Kalau kita sudah mengerti firman tapi tidak praktekkan, saudara, menjadi omong kosong. Tapi kalau kita sudah mengerti firman dan kita praktekkan, saudara, itu betul-betul menjadi gereja yang sehat, saudara. Semoga di hari ulang tahun ini, saudara, Gereja Reform Injili Indonesia Palembang betul-betul menjadi gereja yang sehat. Bukan cuma secara komunal, tapi juga secara individual, saudara. Menjadi gereja yang sehat. Orang sehat pasti senang, orang sakit pasti tidak senang. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan gentar kami memohon lagi kepada Engkau, ya Tuhan, tiliklah hati kami masing-masing. Lihatlah hati kami masing-masing, ya Tuhan. Apakah kami adalah gereja yang sehat atau gereja yang sakit? Dan jikalau kami tahu kami sakit, ya Tuhan, kami mohon kembalikanlah kami kepada Engkau, supaya kami menjadi sehat dan disehatkan oleh Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mampu menyehatkan kami. Tolonglah kami, karena kami tidak mampu, ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, menyambut kami kembali kepada Engkau, seperti si anak terhilang yang kembali kepada Engkau, dan Engkau berkenan menerima anak itu. Kiranya Tuhan tolong kami, jadikanlah kami sehat, ya Tuhan, karena sehat itu adalah kehendak Tuhan. Dan jikalau Tuhan sudah izinkan kami sakit sekian lama, kembalikanlah kami kepadamu, ya Tuhan. Sehatkanlah kami kembali. Dengarlah doa kami. Dan di dalam hari ulang tahun gereja ini yang ke-26, biarlah gereja ini menjadi gereja yang sehat. Dan juga kami semua juga menjadi anak-anak-Mu yang sehat. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.